Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Kuswoyo. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3.1. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Oke, itu. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru seharusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru dilibatkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air tetapi merupakan bagian yang besar bagi seluruhnya. Kemudian, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh coachee. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswa serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokusnya pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Kemudian mampu pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita seringkali dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Tetapi terkadang pada pengambilan keputusan terutama dalam situasi problem yang kita hadapi masih kesulitan. Contohnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan menggunakan peraturan, pemimpin tidak merespon. Kemudian 7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etik ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dialami di lingkungan saya adalah di mana dalam pengambilan keputusan melibatkan guru ataupun warga sekolah yang lain sehingga timbul perbedaan cara pandang dalam sebuah kasus yang justru akan mempersulit tercapainya sebuah keputusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui ada 3 prinsip. Kemudian 8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, saya merasakan dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Oke, kemudian yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menentukan kodrat anak sebaik-baiknya dalam rangka menuntun mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid. Selanjutnya yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya dapatkan
dalam pembelajaran materi modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah merupakan suatu kesatuan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses kodrat atau potensi anak. Yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentunya seringkali kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan di mana terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, namun saling bertentangan. Namun sesulit apapun keputusan yang diambil sebagai guru paling tidak selalu berpatokan dengan yang baik. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Ya, saya pernah. Sebelum modul ini saya mengalami masalah atau khusus berkaitan dengan dilema. Keputusan saya buat saat itu seringkali didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi saat mempelajari modul 3.1, saya merasa bahwa pemikiran care-based thinking adalah prinsip yang digunakan dalam itu. Terima kasih, sekian.